Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia Sahla dengan NIM 0302243087. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulullah jamain. Amma puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman serta kesehatan sehingga kita dapat membuat video ini. Selawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu perbandingan ilmu dan pengetahuan. Yang pertama yaitu pengertian ilmu. Istilah ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Secara istilah atau terminologi, ilmu dapat diartikan sebagai mengetahui secara hakiki dalam bahasa Inggris. Ilmu diartikan dengan sciency, yang berasal dari bahasa Latin yaitu scio dan scri, yang berarti tahu. Akumulasi pengertian yang sistematis, suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terkait oleh faktor ruang, waktu, dunia, yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera. Baiklah, yang kedua yaitu aktivitas metode ilmu pengetahuan. Ilmu sebagai pengetahuan, artinya ilmu adalah sesuatu kumpulan yang sistematis atau sebagai kelompok pengetahuan teratur mengenai pokok soal atau sumber mater. Yang kedua, ilmu sebagai aktivitas, artinya aktivitas mempelajari suatu aktif, menggali, mencari, mengejar, tahu, menyelidiki sampai pengetahuan itu diperoleh. Yang ketiga, ilmu sebagai metode, artinya ilmu adalah metode untuk mengenai masalah-masalah atau kegiatan perbedaan atau proses penelitian yang mendukung prosedur. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambar-gambarkan bahwa seorang mengenal sesuatu. Abbas Hanami Nidrsya mendefinisikan bahwa pengetahuan adalah aktivitas budi atau pikiran karena adanya hubungan yang seimbang antara objek yang ingin dikenal dengan subjek yang sadar. Yang kedua, objek yang sadar sebagai landasan utama, sebab kesadaran merupakan proses mengetahui, pertanyaan mengetahui yang memproses segala rangsangan yang muncul dan objek ini sering dikenal. Ilmu plus pengetahuan sama ilmu plus pengetahuan sama dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah science, sedangkan dalam bahasa lain dikenal dengan scientia, yaitu mempelajari atau mengetahui yang berasal dari akar kala scienia, yaitu mengetahui atau belajar. Abbas Hanami menyebutkan di dalam pustaka Indonesia, istilah pengetahuan sering disempurnakan dengan istilah ilmu, atau bahkan dikatakan dengan ilmu pengetahuan. Menurut Abbas Hanami Nidrsya, seharusnya pengetahuan dibedakan secara tegas dengan ilmu. Hal ini dikarenakan masing-masing memiliki karakter yang cukup berbeda. Inilah yang menjadi hal utama dalam menganalisa mengenai ilmu pengetahuan, di mana harus didahulukan pengertian dan perbedaan di antara keduanya, sehingga menjadi bahwa antara ilmu dan pengetahuan memiliki karakter masing-masing dan membuat orang tidak salah dalam memahami akan dari arti ilmu pengetahuan. Manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Ilmu pengetahuan lahir atas adanya sebuah komitmen ilmiah yang tertanam dalam diri seseorang ilmuwan dengan melewati proses yang cukup panjang sehingga hasil yang diberikan ilmuwan dapat bermanfaat bagi manusia. Berikut manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia yang disusun oleh Soeharto. Di antaranya adalah: yang pertama, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai ortonologis dengan paradigma ontologis, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wawasan spiritual keilmuan yang mampu mengatasi bahwa sekualisme ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai etis.
Yang ketiga, sebagai konsekuensi kehadiran filsafat ilmu pengetahuan dalam peran insiogalisnya terhadap ilmu pengetahuan. Yang keempat, ilmu pengetahuan juga berguna dalam usaha mengikat suatu kesatuan komprehensif hukum-hukum alam. Perbandingan filsafat dan ilmu pengetahuan. Persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, baik ilmu maupun filsafat keduanya merupakan pengetahuan manusia. Yang kedua, baik ilmu maupun filsafat keduanya berpangkal pada akal manusia untuk mencapai suatu kebenaran. Yang ketiga, filsafat sebagai suatu ilmu, yaitu ilmu filsafat dengan pengetahuan keduanya memiliki syarat-syarat ilmiah yang memiliki objek, metode, sistematis, serta memiliki kriteria kesamaan. Yang keempat, baik ilmu maupun filsafat keduanya merupakan suatu sistem pengetahuan bagi manusia yang bersifat rasional dan perbedaan filsafat dan pengetahuan. Yang pertama, filsafat merupakan induk pengetahuan, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu sangat ditentukan filsafat, yaitu prinsip, metodenya, aksioma maupun dalil-dalil yang diturunkan pada ilmu dikembangkan oleh filsafat. Yang kedua, filsafat bersifat reflektif, yaitu mempertanyakan dan membahas tentang objek termasuk filsafat itu sendiri. Yang ketiga, filsafat membahas segala sesuatu secara menyeluruh dan universal. Yang keempat, filsafat bersifat spekulatif, yaitu mengajukan dengan dugaan rasional yang dilampaui batasan-batasan fakta. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Hal utama yang harus diketahui dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan adalah di mana awalnya ilmu berkembang dari filsafat sehingga dinyatakan oleh para ahli dan telah menjadi kesepakatan umum bahwa filsafat merupakan induk atau ibu dan dari semua ilmu. Suhartono menguraikan bahwa dikarenakan ilmu berkembang dari filsafat, antara ilmu dan filsafat memiliki pengertian yang berlapis. Hal ini berlangsung untuk jangkauan waktu yang lama dalam tentang sejarah perkembangan pemikiran dan pengetahuan manusia. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hubungan antara keduanya dalam perspektif historis. Baiklah, sampai sinilah pembahasan bab 3, perbandingan ilmu dan pengetahuan. Apabila ada salah, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.